Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igi Dia Safitri dari lokal PAI 5C dengan NIM 2210 2010 45. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang proses penelitian, masalah variabel dan paradigma penelitian. Yang pertama, proses penelitian. Proses penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk menemukan jawaban atas suatu masalah. Langkah-langkah dalam proses penelitian biasanya meliputi identifikasi masalah, yaitu menentukan topik atau isu yang ingin diselidiki. Yang kedua, peninjauan pustaka, yaitu meninjau penelitian sebelumnya untuk memahami konteks dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Yang ketiga, perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian, yaitu menyusun hipotesis atau pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Yang keempat, desain penelitian, memiliki metode dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. 5. Pengumpulan data, yaitu melakukan eksperimen, survei, wawancara, atau observasi untuk mengumpulkan data. Yang keenam, analisis data, menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh hasil. Yang ketujuh, penarikan kesimpulan, menginterpretasikan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedelapan, publikasi hasil, mempublikasikan hasil penelitian agar dapat dibaca dan dievaluasi oleh orang lain. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap motivasi belajar siswa SMA. 2. Masalah penelitian. Masalah penelitian adalah pertanyaan atau pernyataan yang menjadi fokus utama penelitian. Masalah ini harus jelas, spesifik, dan relevan. Contoh, apakah ada pengaruh positif metode pembelajaran berbasis proyek terhadap motivasi belajar siswa SMA? 3. Variabel penelitian. Variabel adalah konsep atau karakteristik yang dapat diukur atau diamati dalam penelitian. Terdapat dua jenis variabel utama, variabel bebas atau independen, variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain. Yang kedua, variabel terikat atau dependen, variabel yang dipengaruhi atau diukur sebagai hasil dari perubahan pada variabel bebas. Contoh, variabel bebas, metode pembelajaran berbasis proyek, variabel terikat, motivasi belajar siswa. 4. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah kerangka filosofis yang memandu peneliti dalam memahami, merancang, dan melakukan penelitian. Terdapat beberapa paradigma utama, antara lain yang pertama, positivisme, yaitu berfokus pada pengamatan dan pengukuran objektif, biasanya menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua, konstruktivisme, yaitu memahami realitas sebagai suatu yang subjektif dan dibentuk oleh persepsi individu, lebih sering menggunakan metode kualitatif. Yang ketiga, kritis, yaitu menyoroti ketidakadilan atau ketimpangan sosial dan bertujuan untuk menghasilkan perubahan. Yang keempat, pragmatik, yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai hasil yang praktis dan aplikatif. Contoh, penelitian yang menggunakan paradigma positivisme mungkin meneliti hubungan antara variabel-variabel tertentu dengan analisis statistik. Yang kedua, penelitian dengan paradigma konstruktivisme mungkin berfokus pada pengalaman subjektif siswa dalam mengikuti metode pembelajaran berbasis proyek melalui wawancara atau studi kasus. Demikianlah presentasi dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.